Bihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ingin melakukan tugas demonstrasi kontekstual nomor 2, 3 atau praktek Gojek. Saya selaku observer yaitu Ahmad Zaini, berasal dari SMP Negeri 1 Atap 4 Suela, dan nanti selaku coach Saya Ahmad Yani dari SMP Negeri 1 Atap selaku coach, dan coaches. saya Nasrullah dari SDN 3 Suntalangu sebagai coach. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ahmad Yani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, kabarnya Pak Denny bagaimana? Kabar saya alhamdulillah baik. Oh ya Pak, hari ini akan melakukan coaching ya? Oh, betul. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer ya Pak Ahmad Yani. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya tanyakan sama Bapak, boleh nggak? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Penilaiannya seperti apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah berikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coachee. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa Bapak pada saat proses coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses, kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan sama Bapak. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Terima kasih Pak Denny. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Ya. kemudian yang kedua aktif, kemudian yang ketiga Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi etik coaching ya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya itu mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dari 3 kompetensi itu yang lebih spesifik yang dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ya. Yang pertama yaitu mendengar aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu, ketercapaian yang ingin Bapak capai itu apa saja? Selama melakukan coaching seperti ini, jadi yang dari saya itu yang paling penting coaching itu bisa menghadirkan solusi yang datang dari diri sendiri. Itu Pak. Jadi Bapak ingin indikator ketercapaiannya itu adalah ingin coaching itu nanti mendapatkan solusi atas permasalahannya, dan coaching dapat tahu cara-cara atau langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti saya setelah proses coaching sudah selesai, kita akan melakukan sedikit sesi tanya jawab lagi. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nasrullah. Bisa minta waktunya sebentar Bapak? Oh boleh. Apa yang mau dibicarakan Pak? Sih Bapak semuanya, di sekolah saya
ada anak kita itu satu orang di kelas 4 saat mengikuti pelajaran olahraga atau kegiatan di luar ruangan kelas sering pingsan dia anaknya. Ya, keluhan bapak di sekolah bapak pelajaran olahraga anaknya bisa iya, dan tidak bisa ikut olahraga. iya, ya seperti itu. Terus terhadap siswa yang seperti itu apa tindakannya Pak? Ya, jadi Bapak, saya ingin nanti ke depannya anak ini tidak lagi dalam keadaan seperti itu. Mungkin dia ikut olahraga, ikut apel, dia tetap sehat, tidak dalam kondisi seperti itu, jadi lebih baik lagi. Oke, nah, selama ini pernah nggak Bapak Nasrullah melatih anak ini? Nah, penyebab dari kenapa sih setiap pelajaran olahraga itu dia sakit? Ya, jadi Bapak, anak ini dia perempuan Bapak. Saat dia apel misalnya Pak ya, kadang dia baru berjalan 15 ini dia sudah jatuh pingsan. Itu yang sensitif. Terus saat pelajaran olahraga seperti yang diceritakan sama Pak Aswan pada saat kematian anak ini belum sampai 6-7 kali keliling sudah pingsan. Mungkin lah anak ini jarang sarapan di rumah. Ada lagi Pak? Di samping dia jarang sarapan Pak. Saat belanja di sekolah kan dia dikasih uang sama ibu dan bapaknya. Yang dibeli pertama itu apa? Dia membeli es. Belum ada yang masuk sudah membeli es. Oh gitu Pak. Jadi sepertinya Bapak sudah tahu penyebabnya anak ini sering tidak sarapan Pak ya? Sering tidak sarapan. Dan sering minum es. Iya. Terhadap yang demikian selanjutnya apa yang Mungkin Bapak ya untuk anak ini walaupun dipaksa seperti yang diceritakan ibunya, karena kita kesana juga Bapak, dia itu tidak mau sarapan di rumah. Walaupun dipaksa dengan cara apapun, dia tetap menolak. Sehingga oleh ibunya, dia diberi uang 10.000 setiap harinya Bapak untuk membeli sarapan di sekolah. Tapi kan yang namanya anak-anak Bapak, walaupun dikasih uang untuk membeli nasi, lain yang dibelinya. Sehingga pihak sekolah nanti mungkinlah kita akan adakan sarapan bersama bagi anak-anak yang pada saat itu hari itu sedang jam pelajaran. cut Apa-apa, nanti dipotong ya. Nah, ya. Bapak luar biasa, Pak Nasrullah luar biasa, sudah menghubungi orang tuanya. Kemudian ternyata benar anaknya memang tidak punya sarapan, kemudian sampai ke sekolah dikasih uang dan hanya beli es Pak ya. Terhadap siswa yang seperti itu, kira-kira apa solusi yang Pak tawarkan? Solusi yang bisa Bapak berikan supaya seperti itu? Ya seperti yang saya sudah bilang tadi ya Pak, karena anak ini tidak mau sarapan di rumah walaupun dipaksa oleh ibunya diberikan uang. Yang pertama tindakan kita Bapak mungkin di kantin sekolah nanti disiapkan nasi atau makanan yang sehat di sana yang bisa dipakai untuk anak sarapan. Itu sih mungkin nanti coba disiapkan sama kantin sekolah. Oke. Berarti sekarang Bapak sudah menemukan solusinya, yaitu menyiapkan makanan di kantin sekolah Pak ya. Ya. Terhadap hal yang seperti ini, siapa saja yang bisa Bapak ajak? Untuk mengatasi permasalahan ini Bapak yang tentu saja yang bisa diajak kerjasama karena ini adalah sebuah institusi sekolah.
Tentu saja yang pertama semua rekan guru, Bapak, terutama guru olahraganya. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya orang tuanya Bapak, dan semua warga sekolah yang ada di stadion sekolah, karena anak ini sering membeli es dan itu makanannya tidak sehat, terutama bagi Maksudnya Bapak berarti kolaborasi dengan seluruh warga sekolah Pak? ya Bapak, seperti itu. Saya mau melihat seperti apa sih bentuk kerjasama yang akan Bapak lakukan. Kira-kira apa nih untuk perkembangan? Melihatnya Bapak ya, yang paling bisa kita harapkan untuk akibat atau dampak setelah solusi ini diterapkan Bapak, tentu saja yang pertama, anak ini tidak lagi membeli makanan yang sehat, terutama es, sebelum makanan yang bergizi untuk sarapannya. Dan nanti saat anak kita ini olahraga, dia tidak pingsan lagi, sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Luar biasa ide Bapak dan pembicaraan kita. Saya kira demikian Pak Nasrullah, Bapak sudah menghadirkan solusinya Pak ya. Ya. Terus kalau boleh bisa nggak kita betulnya? Bisa Bapak, bisa. Kapan siapnya Pak? Mungkin 3 hari lagi bisa Bapak untuk melihat perkembangannya, bisa. Tepatnya hari apa? Sekarang kan hari Kamis Bapak, mungkin hari Senin. Oh hari Senin. Terima kasih Pak Nasrullah. Sama-sama Bapak. Kalau begitu pembicaraan kita ini dari apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, dari apa yang sudah kita bicarakan Bapak, saya sudah menemukan semacam cara Bapak untuk mengatasi permasalahan anak kita yang pingsan di sekolah dan karena tidak sarapan, terus mengkonsumsi es, makanan yang tidak sehat, yaitu dengan salah satunya dengan menyediakan makanan yang sehat di kantin sekolah, terutama juga misalnya pada saat-saat jam belajar pelajaran olahraga, anak-anak kita diharuskan bawa sarapan dari rumah untuk makan sebelum kegiatan olahraga. Bapak. Ya, selamat atas sebuah kemudahan apa yang rencanakan ini bisa Ya, mudah-mudahan Bapak. Gitu aja Pak. Nah, kita sudah saya kira sudah cukup waktunya nih. Oke, makasih Bapak, makasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Terima kasih Pak. Ini coaching saya, coaching saya tadi itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses coaching tadi bersama coach, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan Enggak itu belakang ini. Bisa tuh deh. Wah ini bro. Jalan lancar kan? Ah. Alhamdulillah. Jalan baik lancar. Terus Assalamualaikum. Ini kan aku ini dia jawab ini. Itu pertanyaan yang Pertama adalah apa ya? Oh. Nah itu yang kita baca pertanyaan terus. Hah? Bukan harus. ya juga ini kebetulan biru sama terus ini kan kebetulannya Ininya kebetulan. ya Video lihat aku dah. Wah itu belum kita potong. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? indikator ketercapaian yang sudah berjalan ini pertama saya sudah menggunakan ilmu kita Ya. yaitu ini sudah kita menggunakan tujuan Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua
zonasi. identifikasi identifikasi masalah. Iya. Kemudian yang selanjutnya rencana aksi. Iya, rencana aksi. Membawa. Itu Pak. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menyampaikan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching juga. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bapak, apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Boleh? Boleh. Untuk kedepannya, Bapak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini? Terima kasih Pak Beni atas selanjutnya setelah proses coaching, kompetensi coaching yang dengan aktif membuat yang berbobot. Oh itu baik, Bapak luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi, yaitu memahami alur cerita, yaitu yang pertama adalah menjadi pendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Damn.